Laskar Ngarit Bras dimanapun Anda berada. Jadi yang seperti yang kita ketahui, ini BCS-nya kurang dari 2,5 Laskar Ngarit, bahkan kurang dari 2 ya. Ini juga mereka berdua posisi menyusui pakan menggunakan fermentasi jerami. Jadi memang kita harus menyadari pada saat penggunaan jerami tanpa diberikan hijauan itu akan sangat signifikan mengurangi pertumbuhan atau terpenuhinya kebutuhan gizi dari seekor induk, terutama induk yang bunting dan menyusui, terutama anak yang sudah cukup besar Laskar Ngarit. Nah, jika Laskar Ngarit memiliki indukan posisi body condition score-nya kurang dari 2,5 atau kurang dari 2, maka beberapa hal yang mungkin terjadi dari kondisi ini adalah yang pertama hipokalsemia, hipomagnesemia, kekurangan kalsium, kekurangan magnesium, asidosis. Ya, asidosis itu lebih kompleks lagi, penyakit metabolisme. Lalu sindrom sapi ambruk atau sapinya mengalami ambruk dalam posisi kekurangan kalsium, magnesium, ATP, bahkan bisa terjadi ketosis Laskar Ngarit. Jadi yang terpenting yang harus dipahami oleh Laskar Ngarit semua adalah dalam posisi bunting dan menyusui, peternak wajib menjaga kondisi sapi ya, kondisi induk jangan sampai kurang BCS-nya atau body condition score-nya kurang dari 2. Resiko yang terjadi adalah susu tidak keluar atau sangat minim sehingga anaknya kecentet nanti ya. Yang kedua, sapinya bisa ambruk. Yang ketiga, bisa X kaki depan, hipomagnesemia yang mengarah pada laminitis akut kronis ya. Jadi jenengan ketika sapinya menyusui harus full evaluasi pada input hijauan Laskar Ngarit. Dalam posisi tidak bunting, seekor sapi induk itu membutuhkan 10-12% hijauan. Dalam posisi bunting dan menyusui, porsi makanan ini, porsi hijauan itu harus ditambah 20-25% Laskar Ngarit. Ya, untuk apa? Untuk menambah kebutuhan dari si anak yang menyusu lewat induknya tersebut. Jadi konkretnya hijauan jenengan harus memberikan 10-12% plus 20%. Jika sapinya jenengan beratnya 400 kg, porsi hijauan minimal adalah 40 kg, ditambah 20%-nya adalah 10 kg. Jadi minimal makan hijauan untuk kebutuhan standarnya itu butuh 50 kg hijauan. Apakah itu terlalu banyak? Ya memang kebutuhannya seperti itu. Indikasinya, jika sapinya jenengan itu rakus banget, tetapi kondisi tubuh semakin kurus dan di palungan sudah sempat kehabisan rumput, berarti dia kekurangan pakan Laskar Ngarit. Nah, jadi jika jenengan menggunakan kombinasi hijauan dan jerami, maka jerami ini dianggap sebagai hijauan, tetapi tetap sebagai bahan yang nutrisinya paling buruk atau paling rendah di antara hijauan-hijauan yang lain. Lalu jika tidak ada hijauan gimana Pak Dokter? Jika tidak ada hijauan, jenengan bisa mencari ramban. Ramban bisa diberikan pada sapi. Jika jenengan tidak menemukan hijauan rumput, maka jenengan bisa memberikan ramban. Ramban dari apa saja ya, daun nangka bisa, mahoni bisa, gliriside bisa, dan lain-lain. Jadi jenengan bisa menggunakan ramban itu. Di sini digunakan tambahan comboran ampas tahu dan konsentrat. Bayangkan Laskar Ngarit, seekor induk yang sudah sekurus ini, dia harus disusu oleh pedet yang memang sudah mulai makan ya.
tetapi dia tetap mengambil nutrisi dari si induk. Maka yang terjadi pasti seekor induk akan kekurangan, Pak Bos. Nggih. Jadi video ini tidak lama. Kesimpulannya adalah Laskar Ngarit harus memahami bahwa sapi yang kurus, yang pertama, tidak akan birahi atau mengalami birahi yang mundur. Jadi jika rumus sebelumnya sapi pasca punya anak usia 60 hari induk harus sudah birahi pertama, mungkin ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena sapi kurus mekanisme hormonal yang mengatur FSH, LH, GnRH, terjadinya pertumbuhan folikel dan lain-lain itu tidak akan terbentuk atau terganggu. Jadi akan molor birahinya. Itu kerugian yang pertama, Laskar Ngarit. Kerugian yang kedua, sapi sangat rentan terkena hipokalsemia, hipomagnesemia, asidosis, ketosis, ambruk, dan sulit untuk dipulihkan. Siap. Kerugian yang ketiga, ketika nutrisi induk tidak tercukupi, maka si anak juga kebutuhan pertumbuhannya akan terhambat sehingga tidak bisa menjadi pedetan super. Meskipun secara genetis dia itu oke, tetapi jika di usia 4 bulan pertama, terutama 2 bulan pertama, dia mengalami kekurangan nutrisi, maka akan sulit mencapai bobot maksimal ketika dia sudah dewasa nanti. Laskar Ngarit. Siap. Itu setidaknya kerugian ketika seekor induk kekurangan nutrisi pada saat bunting dan menyusui. Lalu solusinya adalah rumus hijauan 10-12%, tambahkan 10-20% tambahannya ya, 10% cukup Laskar Ngarit. Yang kedua, gunakan kombinasi, bisa kalau tidak ada rumput sebagai hijauan, jenengan bisa memilih ramban yang biasa digunakan untuk kambing ya. Lalu jenengan bisa memberikan comboran, ampas tahu, ampas dele, ampas tempe ya, atau jenengan bisa memberikan konsentrat. Yang ketiga, jangan lupa memberikan mineral. Mineral bisa diberikan dicampur sama comborannya, Laskar Ngarit. Untuk apa? Untuk menjaga agar kondisi induk tidak drop ketika dia menyusui, Laskar Ngarit. Siap. Jadi semoga video sederhana ini ya, ini juga VCS nya turun lah, Laskar Ngarit. Nanti kita lihat dari belakang ya. Kesimpulannya adalah nutrisi itu sangat berperan pada keberhasilan breeding, karena nutrisi sangat berperan pada mekanisme hormonal seekor induk pasca melahirkan yang mengontrol terjadinya birahi, Laskar Ngarit. Jika sapinya jenengan ingin birahi maksimal 60 hari ya setelah melahirkan, yang harus jenengan lakukan adalah treatment postpartus dan genjot nutrisi. Treatment postpartus adalah langkah untuk kita agar sapinya tidak terjadi infeksi rahim, dan treatment nutrisi untuk memastikan bahwa sapi tersebut membutuhkan berat badan yang cukup untuk birahi. Sekian, matur nuwun Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Semoga video ini bermanfaat. Please like, subscribe, komen, dan share videonya. Matur nuwun, Laskar Ngarit beres-beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.